Saat ini kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Biar yang terbaik kita mau berikan kepada Tuhan kita. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir, Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan, kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Mari sama-sama kita imani, Tuhan hadir di tempat ini, kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah,
Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Kami bersyukur mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami, Yesus. Tuhan, biarkan saat ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan, dengan satu tujuan, memberikan yang terbaik dari apa yang ada pada kami Tuhan. Yaitu dengan nyanyian kami, pujian kami, sembah kami, hati kami, pikiran kami, dan waktu kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Karena Engkau terlalu baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mengenal Engkau, Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami minta Engkau hadir. Kami minta Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Memberkati kami dengan sukacitamu, dengan damai sejahteramu yang tidak bisa kami dapatkan dari manapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami minta Engkau mengurapi ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau yang tutup bungkus Tuhan setiap anak-anak-Mu yang melayani Engkau. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini hadir. Kami percaya Tuhan berkat-Mu sudah Engkau sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kalau ada kuasa-kuasa iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah ini, biar saat ini kami bersatu hati. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati. Kita sama-sama mengusirkan segala kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya Engkau Tuhan yang berhadirat dalam ibadah ini dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap memberikan yang terbaik untuk Engkau. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Nah, saya masih belum dengar suaranya. Shalom. Shalom. Sekali lagi ya, shalom. Ya, pagi ini semuanya bersuka cita. Amin. Yang bersuka cita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua, kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Kita mau joget bareng-bareng. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Engkau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Karena kini ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Semuanya bersuka cita ya pagi hari ini, amin. Amin. Yuk lebih keras lagi buat Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku.
bergoyang? Mau nggak? Kok nggak ada yang jawab sih? Mau nggak? Mau ya? Lagu ini bilang ke kanan, ke kiri, ke depan. Ayo semuanya bisa ya melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan. Bisa ya Bapak Ibu ya? Buat Tuhan harus bisa. Waduh. Semuanya bisa ya? Mana suaranya? Semuanya bisa? Oke, coba saya mau minta Bapak Ibu jempolnya diangkat dua-duanya. Nah, goyang semuanya ya, goyang semuanya ya. Oke, nyanyi bareng-bareng. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Ayo goyang ke kanan, goyang ke kiri. Kanan, kiri, ke depan. Mari semua bergoyang. Lagi ya, lagi tangannya. Yesus kaulah sahabat. Asik. Haleluya. Ayo goyang ke kanan, goyang ke kiri. Kanan, kiri, ke depan. Asik. Haleluya. Lagi ya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Oh, hey. Bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan semua. Asik. Lagi ya, enak nih. Lagi semuanya lebih keras. Yesus kaulah sahabat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Goyang kanan kiri ke depan semua. Asik. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Lagi sama-sama. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Semuanya sudah bersuka cita Bapak Ibu? Haleluya. Coba kasih salam kanan kirinya dengan muka yang sukacita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati
cintamu padaku. Katakan dengan yakin, hatiku percaya. Mana suaranya? Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu Tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Hatiku percaya. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Hatiku percaya. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancam, Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua yang ada di sini percaya kalau Tuhan kita itu sangat baik. Amin. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Anugerahnya itu selalu cukup bagi setiap kita. Tuhan kita yang selalu ada di setiap musim hidup kita. Baik kita ada di dalam lembah kelam, baik kita ada dalam ujian kehidupan, Tuhan ada di samping kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidup
kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama kita mengimani bahwa anugerah Tuhan itu cukup buat setiap kami. Anugerah Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Oh, anugerah
Thank you Jesus. Semua karena anugerah-Mu, Bukan kuat dan hebat kami, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, Katakan dengan rasa bersyukur. anugerah-Mu, Anugerah-Mu cukup buat setiap kami Tuhan. semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kekuatan kami Yesus. bukan karena kekuatanku. Thank you Jesus. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima
dan anugerah-Mu Tuhan selalu ada buat setiap kami. Thank you, Jesus. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dengan rasa bersyukur, mari sama-sama nyanyikan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kami hebat, tapi karena Engkau baik dalam hidup kami. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Anugerah-Mu, 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 Tuhan. Jesus,
semua karena anugerah Tuhan. Kami ada, kami hidup semua karena Engkau Tuhan. Engkau yang pelihara kami Yesus. Engkau yang selalu menyertai dalam hidup kami Yesus. Kasih-Mu luar biasa dalam setiap kami Tuhan. Oleh karena itu tambah-tambahkan kecintaan kami kepadamu Tuhan. Tambah-tambahkan kerinduan kami yang dalam dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Anugerah Tuhan besar dalam hidup kami Yesus. Itu yang kami alami dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah pilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah pertetapkan langkah kami, untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Sekalipun kami harus berjalan sambil menangis, tapi kami percaya kami akan pulang dengan memikul berkas-berkasnya. Nasihat Engkau Tuhan, Kau luar biasa Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah kami Yesus. Kau melawat setiap pribadi demi pribadi Tuhan. Kau tahu hati kami Bapa. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan di hadapan Engkau Tuhan. Semuanya terbuka. Dan Engkau mengenal kedalaman hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau yang menarik setiap hati kami. Kami boleh datang kembali ke dalam rumah-Mu, tidak lain karena kami rindu ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih biar Roh Kudus yang akan mengerjakannya buat setiap kami Yesus. Sehingga kami pulang dari tempat ini kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini biar Engkau bekerja di dalam setiap kami. Sebentar kami rindu untuk dengar firman-Mu. Apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kami Bapa. Biarlah setiap kami mau mendengar, mau merenungkan, dan mau melakukannya di dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan urapi setiap kami terlebih hamba-Mu. Tuhan pakai terus Tuhan. Hamba yang gak bisa apa-apa Tuhan. Tapi kami percaya Roh Tuhan yang selalu ada mengurapi hamba-Mu Bapa. Sehingga benar-benar setiap firman yang keluar boleh menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa. Segala kuasa iblis, roh jahat yang bukan berasal dari Tuhan. Saat ini kami mau patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan. Kami percaya hanya Roh Kudus ada di tempat ini. Penuhi hati kami, penuhi pikiran kami Tuhan. Supaya benar-benar kami fokus saat kami dengar firman-Mu. Tuhan memberkati tim PAW yang sudah melayani Tuhan. Tuhan pakai terus lebih lagi Tuhan. Biarlah tetap semangat, miliki roh yang terus menyala-nyala dalam Tuhan. Layani Tuhan. Karena persekutuan kami, jeripaya kami tidak sia-sia. Tapi ada upah yang Tuhan siapkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita tetap bisa setia sama Tuhan Bapak Ibu. Ya. Tuhan itu saya katakan selalu baik dalam hidup kita. Ya. Dia Bapa yang sangat-sangat baik. Di dalam setiap pujian. Pujian itu luar biasa ya. Mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya makanya Tuhan itu selalu saya katakan tidak bisa berbanding dengan apapun dalam hidup kita. Ya bahkan selalu saya katakan Tuhan itu menjadi pegangan kita yang teguh. Kan ya. Seperti saya teringat beberapa hari yang lalu
Waktu saya ingat ayat Kolose 2 ayat yang ke-7, ya kan itu. Ayat yang ke-6 dan ke-7 itu mengatakan ya bahwa kita harus tetap dalam pegangan kita. Siapa pegangan kita? Yesus, Bapak Ibu. Enggak ada yang lain, ya. Makanya gitu kita belajar terus, semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin rindu sama Tuhan. Makanya pagi hari ini saya mengambil tema yaitu hati yang selalu rindu akan Tuhan. Ya. Kalau berbicara rindu Bapak Ibu, setiap kita manusia pasti punya rasa rindu, ya. Enggak ada satu orang yang enggak punya rasa rindu, ya. Karena kerinduan itu adalah sesuatu yang alami, yang wajar, dan setiap kita pasti pernah mengalaminya. Enggak ada yang dari antara kita yang enggak pernah punya rasa rindu, enggak ada ya Bapak Ibu ya. Enggak ada, setiap kita pasti punya rasa rindu. Ya. Seperti saya kadang-kadang rindu sama anak saya, kan gitu. Ya kan? Anak saya yang jauh ada di Gorontalo, kadang-kadang kerinduan itu ada. Kapan ya pulang gitu. Kapan bisa bertemu, kan gitu. Kita bisa rindu itu karena ada rasa suka, kan ya. Ada rasa cinta, kan itu. Kalau kita enggak punya rasa suka, enggak punya rasa cinta, enggak mungkin kita rindu, kan gitu. Ya kan, seperti itu. Nah, makanya Tuhan meminta setiap kita, ayo kita harus punya hati yang selalu rindu sama Tuhan. Rindu itu istilahnya pengen ketemu, kan iya. Makanya saya kadang menghitung ungkapan ya, sekarang bulan apa ya, kan gitu. Ya lama ya, anak saya baru datang nanti Desember, saya bilang gitu. Masih berapa bulan lagi gitu. Ya, ada rasa rindu. Nah, seperti itu kalau kita punya kerinduan sama Tuhan. Kalau kita rindu sama Tuhan, ya kita pengennya ketemu Tuhan terus, kan gitu. Kita memang nggak bisa Bapak Ibu ketemu Tuhan face to face, nggak bisa muka dengan muka saat ini. Tapi kita selalu rindu untuk kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Seperti itu. Ya. Makanya kita perlu belajar, ayo kita buka ya. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-42. Kita buka ya. Mazmur pasal yang ke-42 ayat 2 sampai yang ke-5. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ya. Kita baca bersama-sama, ini cuma 4 ayat. Ya. Kita baca di dalam Mazmur pasal 42, ayat 2 sampai yang ke-5, 2, 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Amin. Silakan duduk. Baik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita. Ya, dikatakan seperti itu, kerinduan seperti rusa tadi dikatakan ya. Tapi saya mulai belajar itu bukan dari ayat yang kedua, enggak. Kan ya. Saya akan mulai dulu dari ayat yang keempat. Ayo dibuka ayat yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ya. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Berarti penulis Mazmur ini sedang dalam keadaan yang enggak baik. Ya.
Tidak baik karena dikatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam, berarti dia ada di dalam tekanan, Bapak Ibu. Ya, dia ada di dalam masalah yang berat. Ya, dalam keadaan yang begitu berat dalam hidupnya. Mungkin bahkan dia enggak tahu bagaimana caranya untuk mengatasi pergumulannya, untuk mengatasi masalahnya. Makanya dikatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Itu artinya apa? Setiap hari cuma nangis. Kan gitu. Siang malam cuma nangis. Ya, seperti kalau kita ada di dalam pergumulan, ada di dalam tekanan, di dalam persoalan, seringkali kita mengatakan enggak tahu lagi aku harus buat apa Tuhan. Seperti itu kan? Jadi benar dikatakan makananku yaitu air mata itu setiap hari. Ya. Setiap kita mungkin pernah mengalaminya. Saya pun pernah mengalaminya. Sampai saya mengatakan, Tuhan bagaimana hidup saya? Ya, saya enggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan di dalam hidup saya. Seperti itu. Ya. Sehingga dikatakan ayat yang kelima, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Dikatakan ini yang kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Itu. Ya. Sementara Tuhan jiwaku, hatiku ini susah. Hatiku ini galau Tuhan. Hatiku ini stres, depresi aku nih Tuhan, kan gitu. Seringkali itu yang kita alami. Sehingga kalau kita menjadi seperti itu, maaf Bapak Ibu, kalau kesenggol dikit pasti emosi, kan ya. Pasti mudah marah, ya kan gitu. Kalau hati kita, kan yang saya katakan, hati kita lagi gundah, ya kan gitu kan. Hati kita lagi susah, ya kan. Hati kita banyak masalah, pasti berpengaruh kepada raut, kan gitu kan, raut muka. Akhirnya kena apa-apa dikit, mudah emosi, mudah marah. Seperti itu keadaannya. Ya. Waktu pemazmur menulis, ya, Mazmur ini seperti itu. Keadaannya enggak baik-baik, akan tetapi Bapak Ibu, justru di dalam keadaan yang tidak baik. Ya. Justru dalam keadaan yang seperti itu, dia malah mendekat kepada Tuhan. Ya kan? Luar biasa. Ya kan seperti itu. Dia malah dikatakan bagaimana aku berjalan maju. Ya kan? Dahsyat. Padahal keadaannya seperti itu loh. Masalahnya berat, pergumulannya luar biasa. Tekanannya luar biasa, tapi dia tetap berjalan maju. Kan gitu. Makanya dikatakan di ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ya kan? Dia mengatakan demikian. Ya. Jadi saat tekanan itu ada, ya, dalam jiwa yang lagi dikatakan tadi gundah gulana, dikatakan, ya, tapi dia justru memiliki rasa rindu, rasa haus akan Tuhan. Ya, keadaan seperti itu luar biasa. Ya, dia malah datang mendekat kepada Tuhan. Makanya sama seperti kita Bapak Ibu. Ya, saat ini pagi hari ini saya enggak tahu siapapun kita. Mungkin dalam keadaan situasi yang seperti ini kita lagi gundah gulana. Ya, kita lagi tertekan. Rasanya kita mengatakan Tuhan bebanku berat. Tapi justru kita jangan lari dari Tuhan Bapak Ibu. Saya katakan. Ya. Tapi justru kita harus makin mendekat kepada Tuhan. Ya. Makin rindu akan Tuhan. Ya. Padahal Tuhan itu luar biasa saya katakan kan ya. Firman Tuhan saya ingat dalam Yakobus 4 kan mengatakan ayat 8 kalau tidak salah. Ya,
8a. Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Makanya waktu kita dalam keadaan galau, dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun, datang sama Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mendekat dalam hidup kita. Ya. Itu yang Tuhan mau terjadi. Makanya kita perlu belajar pagi hari ini. Ya. Di dalam kitab Mazmur ini 42 ini ada 2 versi. Ya. Kita perlu belajar supaya Bapak Ibu lebih tahu, lebih mengerti bagaimana kerinduan kita sama Tuhan. Apakah selama ini kita benar-benar rindu sama Tuhan? Walaupun kita dalam tekanan, walaupun kita dalam masalah. Ya. Tuhan minta dalam masalah, tidak dalam masalah, punya kerinduan sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita akan belajar versi yang pertama. Tadi saya katakan kan ada 2 versi. Versi yang pertama, Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah. Kan ya? Ya. Bani Korah itu adalah bani dari suku Lewi. Yang tugasnya melayani Tuhan di Bait Allah. Ya. Bani Korah ini bani pemazmur. Tugasnya apa? Tugasnya memuji dan menyembah Tuhan, melayani Tuhan di Bait Allah. Akan tetapi waktu terjadi peperangan di Yerusalem, ya, sehingga Yerusalemnya itu dikuasai musuh. Ya. Bani Korah diusir, kan gitu, dari Yerusalem supaya Bait Allah itu tidak boleh diisi, dikosongkan, Pak Ibu. Nah, waktu dalam keadaan yang seperti itu, kan Bani Korah itu dia suka memuji, dia melayani Tuhan, memuji, menyembah. Ya. Tapi kalau Yerusalem udah dikuasai, Bait Allah dikuasai musuh, dia nggak bisa lagi, kan ya, untuk memuji, menyembah Tuhan nggak bisa. Di tempat pengasingan kan nggak boleh, Bapak Ibu. Ya kan? Sehingga dia merasakan kering. Dia merasakan ada kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Sehingga kerinduan ini dia nggak tertahankan lagi. Sehingga pada akhirnya di tempat pengasingannya itu dia menulis Mazmur ini. Kan ya. Seperti kita Bapak Ibu. Ya. Kalau kita biasa dekat sama Tuhan, saya katakan kita biasa gini aja. Saya kalau biasa berdoa seandainya ya. Kalau kita tidak berdoa pasti kita merasa kering. Ya kan? Saya teringat dulu waktu saya di Batam, kan ya. Terakhir saya bisnis kan gitu kan. Buka rumah makan ayam penyet Ria. Saya nggak bisa berdoa sama sekali. Paling cuma doa sebentar, Tuhan saya mau istirahat, mau tidur udah. Kan ya? Saya enggak bisa memuji Tuhan, saya enggak bisa menyembah Tuhan. Akhirnya apa? Merasa kering rohani. Dalam jiwa saya ini kering. Makanya saya berkata sama Tuhan, sampai kapan ini berakhir Tuhan? Kan ya? Karena saya enggak bisa dekat sama Tuhan, saya enggak bisa berdoa. Saya enggak bisa menyembah Tuhan, tapi Tuhan itu luar biasa baik kan gitu. Akhirnya Tuhan katakan, udah nak sekarang pulang kamu kembali. Ya kan? Ya kan? Saya enggak memikirkan kemewahan kan gitu. Itu rame Bapak Ibu. Ya, rumah makan itu rame. Sampai dari pagi sampai malam bekerja terus. Ya kan? Seperti itu. Tapi saya enggak memandang jasmani. Ya. Saya selalu memikir karena saya gak bisa berdoa, Tuhan tolong saya. Akhirnya Tuhan katakan kamu harus pulang. Sehingga saya tinggal pekerjaan itu. Kan ya, seperti itu, seperti kita. Kalau kita suka melayani Tuhan, gak melayani lagi pasti kering. Ya. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, makanya itu saya katakan jangan pernah kita cuti pelayanan. Kalau yang melayani tetaplah melayani Tuhan. Ya kan? Seperti itu. Jadi Bani Korah itu merasakan akan hal itu. Dia tidak bisa melayani lagi. Yang biasanya memuji menyembah Tuhan tidak bisa lagi.
Dia merasakan jiwanya kering. Akhirnya di tempat itu ya, dia menulis Mazmur ini. Kerinduannya sama Tuhan luar biasa. Ya, itu versi yang pertama. Sekarang versi yang kedua. Versi yang kedua itu ada yang mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud. Ya, ini merupakan pengalaman Daud, Raja Daud Bapak Ibu. Waktu Raja Daud dikejar-kejar Saul, ya kan? Dia itu berlari, ya kan? Ke padang gurun, ke suatu tempat. Padang gurun itu namanya En-Gedi. Ya. Di padang gurun itu, di En-Gedi itu ada danaunya Bapak Ibu. Ya. Waktu dia berlari, ya kan? Dia memandang sekelilingnya. Dia melihat, oh ada danau. Ya. Dia melihat juga ada rusa. Ya. Daud ini juga pemuji loh Bapak Ibu. Coba kalau dibuka, ayo kita buka. Mazmur 119 ayat 164. Sama, Daud ini suka memuji-muji Tuhan. Ya, di bait Allah, coba dibuka. Mazmur 119 ya, ayat yang ke-164, di situ dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Dikatakan 7 kali dalam sehari. Saya tanya, siapa Bapak Ibu yang 7 kali dalam sehari? Bukan laporan loh ya, bukan doa, Tuhan saya mau makan, berkati makanan ini, bukan. Bukan Tuhan saya mau tidur, bukan. Ya. Tapi yang kita memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan sehari 7 kali. Ya, Raja Daud luar biasa. Kan ya. Jadi waktu dia dikejar-kejar oleh Saul mau dibunuh, kan ya. Dia berlari kan gitu ke padang gurun tadi katakan En-Gedi. Hatinya itu rindu sama Tuhan. Karena dia tidak bisa lagi kan memuji Tuhan. Ya. Sehingga jiwanya itu merasakan kekeringan. Di tengah keadaan yang seperti itu, kan ya, dikejar-kejar bahkan mau dibunuh, justru di dalam hatinya muncul kerinduan akan Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, ya, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Daud berkata, jiwaku haus kepada Allah. Dia merasakan kerinduan yang dalam. Ya. Makanya haus ini dalam bahasa Ibraninya, ya itu dikatakan ahava. Ahava itu artinya cinta. Love Bapak Ibu. Ya. Seperti itu dia punya kerinduan yang dalam sama Tuhan. Kok bisa ya Daud tiba-tiba mengatakan ahava, cinta. Dari mana asalnya? Waktu Daud itu di padang gurun, Bapak En-Gedi, ya. Tadi kan saya katakan Daud itu melihat rusa. Kan gitu. Kalau rusa itu berlari Bapak Ibu, kecepatannya luar biasa. Ya. Memang rusa mungkin tujuannya itu cuma untuk berlari. Keras dia, banter. Ya. Bahkan bisa mencapai 100 km per jam, itu rusa. Ya. Rusa memiliki kecepatan lari yang luar biasa, tapi staminanya, kekuatannya enggak seberapa rusa. Sehingga dia kalau berlari cepat, pada satu titik dia akan mengalami kelelahan. Kalau udah capek, enggak bisa dia apa-apa lagi. Ya. Bahkan kalau diteruskan mungkin rusanya akan mati. Seperti itu. Waktu rusa itu dikejar oleh binatang, cita. Bapak Ibu tahu cita itu seperti macan kan ya. Coba kalau kita
Pergi ke kebun binatang, lihat toh cita, oh macan, rolek-rolek itu. Seperti itu. Ya, dia kecepatan larinya sama dengan cita. Jadi waktu rusa itu dikejar sama cita, dia selalu mencari sungai. Rusa itu akan berusaha untuk mencari air, danau. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia itu ada titiknya, kelemahan untuk berlarinya. Ya. Sehingga dia mencari yang ada airnya danau. Setelah dia menemukan langsung dia masuk. Berendam. Ya. Dengan berendam Bapak Ibu, baunya kan gitu. Baunya rusa itu ya kan hilang. Sehingga musuhnya yang mau menangkap kan gitu. Enggak bisa mendeteksi. Seperti itu. Dia akan cari air untuk berenam. Ya, berendam di dalam. Ya, menenangkan dirinya. Kan dalam ketakutan itu dikejar-kejar sama musuh kan ya. Dia masuk di air berendam. Menenangkan dirinya. Dia minum air sebanyak-banyaknya. Ya, seperti itu. Ya. Setelah dia berendam, kan ya. Setelah dia berendam, lama-lama musuhnya itu pergi. Kan dia tahu. Waktu musuhnya pergi, kan gitu. Dia keluar lagi rusa itu dari air. Waktu keluar itu dia mengatakan kalimat Ahaf, Ahaf. Dari situ Daud muncul kata-kata Ahava yang artinya cinta. Ya. Seperti itu Pak Ibu. Makanya Tuhan meminta kita, ini kan gambaran. Ya. Saat kita ini sedang dalam tekanan, ya. Saat kita ini sedang dalam masalah Bapak Ibu. Ya. Mungkin kita difitnah orang, mungkin kita disakitin orang. Ya. Mungkin kita diperbuat apa yang enggak baik dalam hidup kita. Jangan kita marah. Kan itu. Jangan kita ngamuk, tapi justru kita ini harus lari mendekat sama Tuhan. Ya. Dan berendam di dalamnya, mencari sungai hadirat Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ya, seperti rusa ini langsung berendam. Ya. Sehingga waktu kita mencari hadirat Tuhan, kita selalu bilang, I love you, Jesus. Ya. Katakan aku cinta Engkau Tuhan. Seperti itu. Ya. Sehingga kita akan mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga Tuhan pasti akan berperang dalam setiap kehidupan kita. Makanya perlu kita datang sama Tuhan. Ya. Perlu kita berendam di dalam hadirat-Nya yang luar biasa. Makanya kita penting dalam masalah kita, dalam pergumulan kita, tantangan yang kita hadapi dalam kita. Saya katakan itu ujian cinta kita sama Tuhan. Ya. Justru kalau di saat kita ada di dalam tekanan, di dalam masalah, cinta kita itu diuji. Kalau Bapak Ibu justru dalam masalah, di dalam pergumulan, pergi dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, berarti Bapak Ibu belum cinta sama Tuhan, belum rindu. Tapi kalau Bapak Ibu dalam tekanan, ya, dalam masalah, ya, justru kita mendekat sama Tuhan. Itu bukti ujian dari Tuhan bahwa kita benar-benar cinta sama Tuhan, rindu sama Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lari, kita menjauh dari Tuhan, berarti posisi kita ini belum sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa tes diri kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu dalam tekanan, apa yang Bapak Ibu perbuat? Apakah Bapak Ibu semakin mendekat sama Tuhan? Atau justru Bapak Ibu justru tinggalin Tuhan?
Ya kan? Itu menjadi pertanyaan buat setiap kita. Ya. Itu bukti cinta kita sama Tuhan. Justru kita harus lebih mendekat lagi. Ya. Lebih memiliki kerinduan yang dalam. Seperti dikatakan berendam dalam hadirat Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Berarti kita benar-benar cinta. Tapi kalau kita dalam masalah justru kita ngomel, justru kita marah sama Tuhan. Kan? Justru kita kecewa, kita lari dari Tuhan. Ya, kita tinggalin Tuhan. Berarti selama ini Bapak Ibu gak cinta sama Tuhan. Cuman lip service doang. Cuman di bibir tok bilang cinta sama Tuhan. Ya, makanya penting, ayo. Ya, seperti rusa tadi dikatakan. Dia di dalam bahaya, kan gitu kan? Dikejar musuh. Tapi justru dia berendam di air. Ya, itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita perlu banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan. Ya, dalam hati yang enggak baik kan gitu kan? Dalam hati yang susah, dalam hati yang banyak pergumulan, dalam hati yang banyak masalah. Berendamlah di dalam hadiratnya. Enggak usah kita fight. Enggak perlu, ya. Kalau kita fight, ya kita kalah Bapak Ibu, kan gitu. Wong Tuhan minta kita deket sama Tuhan, kan gitu. Cari Tuhan, kan gitu. Ya kan? Kita perlu cari Tuhan, ya. Seperti yang dikatakan, coba dibuka, Mazmur 63. Mazmur 63 ayat yang kedua, coba. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kalau kita haus, pasti kita cari air loh. Kan dia. Seperti itu kerinduan kita sama Tuhan. Seperti waktu kita haus ini loh. Kalau kita haus tidak mungkin kita cari makan, kan ya? Coba kalau kita lagi haus, kita jalan, kan gitu kan? Ya kan? Olahraga, jalan. Masa kita cari makan? Enggak. Pasti yang dicari air. Haus. Perlu minum. Seperti itu Tuhan berkata dalam hidup kita. Kita harus cari Dia. Ya. Tuhan itu baik, saya katakan, luar biasa baiknya, ya. Makanya itu waktu kita semakin dekat, kan gitu. Waktu kita menyembah Dia, waktu kita berdoa, saya yakin dan percaya kuasanya itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Dia yang akan bekerja. Ya. Saya diingatkan contoh. Saya dulu kan pernah bilang sama Bapak Ibu, waktu saya ada jadwal mau pergi rekreasi, kan iya. Tapi ternyata acara WBT dipindah ke tanggal yang saya mau pergi. Awal saya berkata sama anak saya, gimana kalau jadwalnya kita yang pergi dimundur ya nak? Gak bisa mama itu udah janji. Orang itu kalau udah janji harus nepati janji. Jadi kita kan gitu. Saya diam. Oh iya memang betul. Kalau berjanji memang harus nepati janji. Saya berdiam. Tapi saya di hati terus berdoa sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, Engkau tahu kerinduanku. Saya bilang gitu. Ya, aku rindu. Aku pengen pergi ke ibadah itu. Ya, daripada rekreasi. Di hati saya gitu. Terus berhari-hari itu. Tapi hati saya itu gundah gulana. Benar seperti ini. Tapi saat saya gundah gulana, saya itu datang sama Tuhan. Saya itu dekat sama Tuhan. Saya enggak fight. Kalau saya fight sama anak saya kekeh. Enggak bisa, mama udah janji. Kan ya? Tapi ternyata kasih Tuhan itu yang melawat anak saya.
Justru berapa hari kurang dari waktunya anak saya bilang gini, enggak apa-apa Ma, kalau kita berganti hari. Loh, siapa yang gerakkan hatinya? Kalau bukan Tuhan, coba. Ya kan? Kalau waktu itu saya waduh, saya fight, aduh. Kan ya, semuanya enggak terjadi baik. Tapi karena saya enggak fight, Tuhan tahu, aku tahu, lihat kerinduan hatimu. Sehingga anak saya yang dirubah sama Tuhan. Iya loh, tiba-tiba loh anak saya bilang, gak apa-apa Ma kalau kita memundur. Nah, Tuhan baik. Seperti itu yang Tuhan minta dalam hidup kita. Ya, jangan kita fight Bapak Ibu. Ya, enggak usah direspon, datang sama Tuhan, mendekat sama Tuhan. Ya. Ada satu firman yang mengatakan, kalau kamu haus, akan kuberikan minum air dengan cuma-cuma. Coba dibuka. Wahyu. Buka kitab Wahyu 21. Kitab Wahyu pasal 21. Ayat yang ke-6. Ini dikatakan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat ini Tuhan berikan saya tadi pagi. Ya. Kalau kita haus kata Tuhan, Tuhan akan berikan kita. Makanya Tuhan itu puaskan dahaga dalam jiwa kita. Tuhan itu sangat amat baik. Ya. Oleh karena itu ayo, ya setiap hidup kita harus masuk dalam hadirat Tuhan. Ya. Jangan mau biasa-biasa Bapak Ibu. Ya, pengiringan kita sama Tuhan, jangan stuck, diam terus di tempat, jangan. Harus lebih lagi. Seperti itu hidup kita. Ya. Makanya Tuhan tuh tahu, setiap apapun dalam kerinduan kita tuh Tuhan tahu. Kan ya. Tuhan itu selalu bekerja dalam hidup kita. Ya. Dia tahu yang terbaik. Ya. Apapun makanya hidup ini ayo Tuhan minta deket sama Tuhan, rindu. Seperti contoh datang beribadah ini. Ya kan? Tuhan juga minta supaya setiap kita tuh rindu akan pelataran-pelataran Tuhan. Ya kan? Seneng datang ibadah itu bukan karena paksaan loh. Kadang-kadang kita datang, duh minggu lagi, wes waya ibadah lagi. Ada yang seperti itu? Sehingga datang ke tempat ini itu cuman rutinitas. Karena minggu harus datang ya datang gitu loh. Tidak ada kerinduan sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini tanpa kerinduan sama Tuhan, enggak akan terjadi apa-apa saya katakan. Itu pasti. Tapi kalau sudah dari rumah, Bapak Ibu rindu sama Tuhan, ya pasti akan terjadi sesuatu dalam hidup kita. Ya, tapi enggak seperti telapak tangan lo ya, kan gitu. Karena Tuhan itu selalu proses setiap hidup kita. Kan ya. Makanya saya selalu katakan kalau bersama Tuhan itu enggak pernah kebetulan. Enggak ada yang kebetulan, Bapak. Semuanya dikerjakan sama Tuhan luar biasa. Kan ya. Semuanya terjadi apa yang menurut kehendak Tuhan. Ya, makanya kita harus belajar, terus belajar. Ya. Makanya saya mengajak Bapak Ibu di tempat ini, ayo semakin dalam sama Tuhan. Ya. Waktu semakin cepat loh Bapak Ibu. Ya. Saya nanti akan mengadakan doa pencurahan Roh Kudus. Ya. Setelah kenaikan nanti tanggal 29 Kamis, Jumatnya langsung doa pencurahan Roh Kudus. Kalau kita mau lebih dalam supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ayo Bapak Ibu datang ke tempat ini, kita berdoa. Ya kan, cuma 1 jam Bapak Ibu, dari jam 6. Terus itu setiap hari, kecuali hari Minggu ya, sampai nanti minggu depan hari Pentakosta. Ayo kita minta sama Tuhan, rindu sama Tuhan. Semakin dalam, semakin dalam.
Ya, kalau sudah rindunya dalam, nggak bisa bilang apa sama Tuhan, Bapak Ibu. Cuman bisanya bilang bersyukur, terima kasih Tuhan. Apa yang terjadi di hidup kita? Ya, Tuhan katakan tetaplah bersyukur. Ya, miliki kerinduan seperti ini dikatakan. Ya, Tuhan pasti akan bela kita. Cukup kita diam, loh Tuhan katakan. Ya, kamu diam saja, aku nanti yang perang ganti kamu. Nah itu Tuhan minta. Diam dalam hadirat Tuhan. Ya, bukan diam tok, maksudnya diam. Udah Tuhan tahu kok masalahku, udah. Salah Bapak Ibu kalau seperti itu. Ini ya. Diam itu diam dalam hadirat Tuhan. Berdoa, menyembah Tuhan seperti itu. Ya, datang beribadah, itu ada kerinduan, coba dibuka. Ayo kita baca ayat yang terakhir, Mazmur 84, coba dibuka. Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang ketiga. Ya, dikatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Loh, ya kan? Jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Rindu selalu datang. Makanya dikatakan ayat 2, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Tempat kediaman Tuhan di dalam bait Tuhan ini, rumah Tuhan. Seneng, ya kan? Kalau datang ke rumah Tuhan seneng, beribadah seneng. Seperti itu. Ya, hatinya selalu rindu. Yang tahu siapa? Tuhan, Bapak Ibu ya. Enggak ada satu orang pun yang tahu loh. Kerinduan dalam setiap kita. Cuman Tuhan yang tahu. Ya. Makanya saya selalu katakan enggak usah sembunyi dari Tuhan. Tuhan itu tahu. Ya kan? Bapak Ibu punya motivasi apa? Tuhan tuh tahu. Saat datang ke tempat ini, apakah motivasinya ya karena Tuhan memang minggu ke gereja. Tuhan tahu. Ya Tuhan aku datang biar hidupku nanti diberkati sama Tuhan. Usahaku berhasil. Tuhan tahu Bapak Ibu. Ya. Begitupun kalau kita datang ke tempat ini karena aku rindu sama Tuhan. Aku ingat selalu cintanya Tuhan. Aku tidak bisa balas Tuhan, cintanya Tuhan. Tuhan pun tahu. Ya. Makanya itu kita perlu koreksi setiap kita. Ayo, Tuhan lu baiknya luar biasa. Dikatakan tadi ya, mendekat kepadaku maka aku akan mendekat. Kamu haus akan kuberi minum air kehidupan. Itu baiknya Tuhan lu Bapak Ibu. Ya, saya katakan luar biasa Tuhan itu. Ya, biar Tuhan ayo berkarya dalam setiap kehidupan kita. Selalu memiliki hati yang selalu cinta, rindu yang dalam sama Tuhan. Ya, sehingga waktu rindu yang dalam, saat kita melayani pun tidak jadi beban. Kan ya, ada ya orang yang melayani jadi beban, ada saya tahu. Duh melayani terus, dikasih no saya terus. Nah itu kan seakan-akan kita terbeban kan, dibebani istilah gitu ya. Jangan Bapak, melayani Tuhan tuh hal yang mulia. Saya teringat dulu perkataan papi itu, semasa hidup pernah bilang sama saya, Me, hal yang paling mulia saat Meme bisa melayani Tuhan. Itu yang dikatakan dalam hidup saya. Ya kan? Sehingga di akhir hidupnya Mami, sebelum Mami jatuh, itu sebelum Mami jatuh itu. Mami itu datang sama saya bilang gini, Me, sampai selamanya jangan pernah tinggalkan rumah Tuhan. Saya digitukan. Layani Tuhan sampai seumur hidup Meme. Sekalipun itu berat, Mami lu bilang gitu sama saya. Karena Mami tahu pergumulan dalam hidup saya berat. Sehingga dia bilang gitu. Ya. Kalau enggak Meme siapa lagi? Malah saya digitukan. Ya kan? Sehingga itu Tuhan tahu. Dikerjakan Tuhan satu persatu. Sampai titik sekarang ini. Semua karena Tuhan. Pujian tadi loh. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kan ya? Bukan karena kekuatanku. Tapi karena Tuhan. Kasih dan sayang Tuhan itu yang ada di dalam hidupku. Kan gitu. Yang memampukan setiap kita
Ya, kalau Bapak Ibu ada di tempat ini kan saat ini pagi hari itu semua karena kasih sayang Tuhan. Kan ya, kalau Tuhan enggak kasih sayang sama Bapak Ibu enggak mungkin ada di tempat ini. Ya, oleh karena itu menghadapi apapun masalah dalam hidupmu, saya enggak tahu satu persatu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu belajarlah dekat sama Tuhan. Ya, semakin dekat semakin rindu sama Tuhan. Berdoalah, ya kan, menyembah Tuhan di rumah. Sempatkan berikan waktu untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu enggak komit, enggak ada waktu untuk Tuhan, itu pasti. Ya, karena kita akan dibuat sibuk terus setiap hari. Tapi waktu kita bilang sama Tuhan di hati, aku mau Tuhan, pasti itu nanti dikerjakan sama Tuhan. Luar biasa.